kok suaranya malah di belakang? Nah, itu kan pintu terakhir, pintu dapur. Wanto pun ingat. Dan di situ kan aku pernah lihat pohon pisang roboh. Ke situ nggak ya? Ke situ nggak? Ketukannya ini semakin cepat. Kok bangunin Budi? Bangunin nggak ya? Bangun nggak ya? Ini ketukannya semakin kencang. Sangat jelas sekali akan tetapi Budi ini tidur lelap. Gak mendengar ada suara itu. Ini kok tambah kenceng? Kok tambah cepet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo tentunya ya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf ya, kemarin ini ada beberapa jeda, ada 2 hari kita nggak tayang. Ini karena kita lagi prepare, karena sebentar lagi ya kita akan mengadakan santunan ini di akhir tahun gitu. Itu semua ya, ini nggak cuma atas nama saya dan tim saya gitu. Ini nggak cuma saya dan tim saya saja gitu, melainkan ini juga kalian semuanya gitu. Dan buat teman-teman yang sudah mendonasikan juga, saya mengucapkan banyak terima kasih. Loh mas, saya yang di rumah saya nggak nyumbang. Oh mas, loh dengan kalian tidak menyekip iklan, ini sama saja nih kalian juga ikut nyumbangkan gitu. Karena apa? Sebagian dari hasil iklan ini kita ikut sertakan untuk anak yatim piatu tadi gitu, untuk santunan tadi gitu. Ini part yang keberapa mas Lutfi santunan? Yang kelima. Ini yang part yang kelima gitu. Ini kemarin kita udah berhasil membantu untuk pembangunan musola gitu, dan kalian sudah pernah lihat kan di tayangan sebelumnya ada gitu. Nah ini untuk adik-adik kita gitu ya. Ini insya Allah akhir tahun nih mas Lutfi. Akhir bulan dan akhir tahun. Akhir tahun dan akhir bulan, pas banget nih menuju tahun baru gitu ya. Oke, nah pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana ya, biar kita ini tambah akrab. Nah ini dia part 2-nya nih. Part 2 yang kemarin di part 1 ini tegang banget. Si Wanto nginep di rumah itu sangat mencekam sekali. Walaupun ada temennya, ya kan, anak buahnya ini namanya si Budi. Akan tetapi teror terus mengganggunya. Part 2 ini penyelesaian langsung tamat. Pada saat itu Wanto ketakutan, kesel melihat si Budi kok bisa tidur cepat. Sedangkan Wanto ini susah untuk memejamkan mata, susah. Teror orang gila itu terus datang. Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Nah, pada saat itu Wanto benar-benar kesal terhadap si Budi. Kok gampang banget ini bocah. Tiba-tiba langsung dengur, tidur lelap. Aku juga pengen. Akan tetapi teror orang gila itu terus datang. Dan berkali-kali pintu diketuk. Bak, 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 bak. Nah suara itu semakin kencang, ketukan pintu suara semakin kencang. Pada saat itu ya Wanto ini bingung, ini mau bangunin Budi atau gimana. Wah, dilema. Dan tak lama kemudian ketika ia melihat ke arah pintu kamarnya yang lupa ia tutup, orang gila itu tiba-tiba muncul di depan kamar, hanya menjulurkan kepala. Wanto ketakutan, kaget. Tolong. Pak, bangun pak. Bapak kenapa pak? Ternyata ini Budi udah kebangun. Ini Wanto ini mimpi. Wanto ini sampai ke bawah mimpi. Pak, Bud, ada apa pak? Tadi gimana pak? Bapak kok teriak-teriak kayak gitu? Ini udah pagi pak. Ya ampun. Kok bapak jadi penakut kayak gitu? Enggak Bud. Enggak. Aku enggak takut kok Bud. Hanya mimpi saja. Mimpi apa pak? Enggak apa-apa Bud. Enggak apa-apa. Ayo kita siap-siap. Iya pak. Ini udah pagi pak. Ayo pak, prepare, kita jalan. Ternyata sampai ke bawah tidur. Tapi Yanto yakin bahwa teror yang sepanjang itu awalnya ini bukan mimpi.
Nah, ini adanya di part 1. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, ini siapa Wanto, Budi gitu kan ya. Alangkah baiknya nonton dulu. Nonton dulu di part 1-nya. Nah, ini part 2 penyelesaian. Nah, hingga pada akhirnya setelah semua selesai beres gitu kan ya. Mereka ini sebelum kerja, ini mereka mampir ke warung mau sarapan kan. Pada saat sarapan, Wanto terlihat pucat di situ, dia nggak doyan makan. Sampai Budi ini ngomong, "Pak, kok nggak dimakan sih Pak? Bapak sendiri yang ngajak ke warung, kita sarapan dulu." Nggak nafsu makan saya, Bud. Nggak tahu kenapa badan saya kok nggak enak. Makanya, makan Pak, nanti kalau sakit gimana? Katanya Bapak ini lagi nabung, lagi semangat-semangatnya kerja, kok kayak gini sampai enak. Kalau meriang terus gimana? Iya sih, Bud. Tapi aku nggak nafsu makan, Bud. Udahlah, Bud. Yowes, minum obat habis ini. Aku juga bawa obat, Bud. Percuma juga, Bud. Kayaknya aku kok hari ini pengen pulang saja, Bud. Badanku bener-bener gak enak, Bud. Aduh, gimana ya, Pak? Kita sekali putaran aja ini loh, Pak. Ada barang-barang yang belum kita taruh-taruh loh, Pak. Gimana nih, Pak? Ya udah, Bud. Tak paksain, tapi kamu yang bawa mobil ya. Ya udah, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Bapak istirahat aja. Soalnya kalau nggak ada Bapak, saya bingung, Pak. Saya bener-bener bingung, Pak. Kalau ada Bapak itu saya tenang, Pak. Ya udah, kamu yang bawa mobil. Akhirnya Budi yang menyetir, Budi yang bawa mobil. Nah, di perjalanan ya kan, Budi ini ngomong-ngomong ternyata ya kan, Pak Wanto ini ketiduran. Ya, malah tidur dia. Pak. Ternyata pada saat Budi membangunkan, Pak. Wanto ini pingsan malah. Akhirnya pada hari itu juga ini langsung menuju ke klinik. Nggak lanjut kerja. Diperiksalah di klinik. Ya kan, diperiksa, dikasih obat segala macam, barulah siuman. Hingga pada akhirnya Wanto ini ditinggal di klinik. Gitu, sebentar ditinggal di klinik, Budi ini mau menyelesaikan tugas-tugasnya. Setelah sorenya, barulah Wanto ini ya kan dijemput sama si Budi. Wanto dijemput sama si Budi, Wanto pulang ke rumah. Bener-bener sempoyongan ya jalan. Orang tua juga kaget. Kenapa Wanto, ada apa? Kenapa? Iya Pak, ini Pak Wanto butuh istirahat Pak, capek dia. Nanti saya bilangin ke bos kalau Pak Wanto ini sakit. Ya. Makasih ya nak. Nah pada saat itu ya kan, akhirnya Budi pun pergi pulang. Nah pada saat itu ya kan, ini kan Wanto ini lagi nggak enak badan ya kan, kondisinya bener-bener drop. Ini yang lebih parahnya, Wanto mulai pandangannya ini kabur, kunang-kunang. Pak, pandangan Wanto kok kayak gini ya Pak, Bu? Lah kamu itu awalnya gimana? Nggak apa-apa sih, kecapean kali ya. Aduh, lah Bi, mau ke dokter lagi atau gimana? Nggak usah, ini aja obatnya belum habis kok. Udah Pak, nggak apa-apa Pak. Aku butuh istirahat aja. Hari itu juga ya kan, ini malam itu juga Wanto ini ya, ini rebahan. Sampai disuapin sama ibunya. Bu, mataku kok bener-bener kunang-kunangan loh Bu. Iya Le, habis ini langsung istirahat aja. Kamu ini tenaganya diforsir. Tengah malam gitu kan ya, kurang lebih ini jam 12-an lebih gitu kan ya. Ini bapaknya Wanto ini kepikiran. Bu, coba Bu dicek Wanto Bu, gimana? Bapak aja Pak. Nanti kalau ada apa-apa panggil ibu. Ibu itu kalau udah tidur nanti susah lagi Pak. Beneran Pak, ini Bapak bangunin aja ibu kayak gini bingung. Nanti kalau mau tidur lagi susah Pak. Bapak tahu sendiri kan ibu kalau tidur susah Pak. Udah Pak, Bapak aja Pak. Ya wis, tapi nanti kalau ada apa-apa ibu bangun lagi yo. Iya Pak, ibu capek. Nah bapaknya Wanto ini ngecek ke kamarnya Wanto. Pada saat ngecek kamarnya Wanto kaget. Kagetnya kenapa? Ini buka pintu kamar ya. Ini nggak ada Wanto di situ. Obatnya ditinggal, tas-tas semua apa-apa ditinggal. Ini Wanto kemana? Dia kan lagi sakit. Lampu nggak ada yang dinyalain atau apa? Dari tadi juga nggak dengar bapaknya. Ini Wanto kemana? Hingga pada akhirnya ya kan, ini dicek. Ruang depan aman. Kekunci dari dalam. Lah terus dia luar dari mana? Nah, samping rumah ini ada garasi kecil gitu, kayak untuk naruh sepeda motor, ya kan, sepeda, untuk naruh barang-barang gitu. Dia ngecek di situ. Nah, bapaknya Wanto ngecek ke situ, dan ternyata motor itu udah nggak ada. Berarti Wanto keluar. Udah gitu, pintu gudang itu, yang kayak garasi itu, ini nggak ditutup. Ya ampun Wanto, ini kan ada barang-barang yang lain. Kalau ada maling ini gimana sih? Lagian Wanto ini kan lagi sakit.
kok bisa hilang? Kemana dia perginya? Wanto pergi nggak ngomong-ngomong. Dan perginya kemana bapaknya juga nggak ngerti. Ini Wanto kemana? Nah, hingga pada akhirnya bapaknya Wanto ini langsung ngomong sama ibunya. Bu, Wanto nggak ada, Bu. Wanto di kamar nggak ada. Dia keluar naik motor. Lah, kok bisa, Pak? Ya ampun. Anak kok bikin orang tua jadi pikiran kayak gini. Dicek, dicari, memang nggak ada. Bapaknya ini sampai tanya-tanya ke tetangga gitu kan, yang lagi begadang atau apa. Nggak ada yang lihat. Wanto kemana ini nggak ada yang lihat. Lah, nggak tahu, Pak. Nggak lewat sini atau lewat jalan yang sana ya. Saya nggak ngerti juga, Pak. Wanto nggak di rumah, terus di mana dia ini? Posisi lagi sakit. Nah, di sisi lain nih, Wanto ternyata, ya kan, dia keluar, ya, naik motor, ini kencengnya minta ampun. Dia ini kenceng naik motor, nggak tahu yang dituju mana. Pandangan gelap. Nggak ngerti nih Wanto kemana. Wanto mau arah kemana, mana. Dan tiba-tiba menghitam. Semua hitam. Nah, dan ternyata pada saat itu semua sedang mengaji dan menangis. Wanto meninggal dunia. Wanto ini, ya, ini sedang dingajikan. Semua keluarga saudara semua pada nangis di situ. Begitu juga Arum, pacarnya Wanto, keluarganya Arum semua pada datang, semua bersedih. Begitu juga Pak bosnya Wanto ada di situ. Pak bos Farhan juga ada di situ. Seluruh karyawan semua ada di rumahnya Wanto. Wanto meninggal dunia. Kondisi di situ sedang berduka, ya kan? Ini menunggu beberapa keluarga yang belum datang juga. Ini lagi suasananya berduka gitu. Tiba-tiba semua dikagetkan. Wanto yang sekujur tubuh sudah menggunakan kain kafan, ya, ini tiba-tiba bangkit. Wah, tolong. Wah, pada ketakutan. Wanto bangun, pada ketakutan. Ada sebagian juga, ya, ini yang terbirit-birit lari ada. Ada juga yang di situ saling pegangan kenceng-kencengan, ya kan, satu sama lain. Wah, Wanto, hantu. Ada yang ngomong seperti itu juga. Semua panik. Wanto bangkit lagi. Langsunglah ditolong. Wanto ini langsung ditolong. Nah, pada saat itu ada seseorang, ya kan, kita sebut saja Pak Muklis. Orang yang sudah dimintain tolong udah lama di situ gitu. Jadi Pak Muklis ini orang pinter gitu. Pak Muklis langsung menyerukan, ayo bantuin. Ayo buka. Akhirnya kain kafan yang tadi sudah dipakaikan di Wanto ini dilepas. Pak, ambilkan minum. Pak Muklis tadi mendoakan air itu terus diminumkan ke Wanto. Pak, ini kenapa saya pakai kayak gini? Pak, tadi kamu sudah sempat meninggal, nak. Meninggal? Wanto ini kebingungan sendiri dengan kondisinya. Sudah dilepas semua, ya kan? Ini orang-orang di luar juga awalnya pada nonton, ya kan? Pada nonton terus akhirnya ditenangkan oleh Pak RT juga di situ. Ada kelurahan juga, langsung pada disuruh bubar. Wanto ini tanyakan awalnya gimana, Pak? Kok saya bisa seperti ini? Saya ini kenapa, Pak? Pak Muklis pada saat itu sembari berdoa, ya, ini memegang kakinya Wanto. Nah, saat itu juga bapaknya Wanto menjelaskan, awalnya seperti ini, nak. Kita flashback, sebenarnya apa yang terjadi dengan Wanto, ya? Ini kenapa kok tiba-tiba Wanto sudah meninggal begitu saja gitu kan, ya? Kita tarik mundur ceritanya. Flashback nih, bapaknya Wanto sedang cerita. Pada saat bapaknya kehilangan Wanto, entah kemana perginya, ini kan panik, ya kan? Ini tanya-tanya ke sana ke sini, nggak ada yang tahu. Tapi gudang kebuka, motor nggak ada. Panik, bener-bener panik. Ini anak lagi sakit loh. Panik kan pada saat itu. Hingga pada akhirnya paginya ini minta tolong ke warga untuk tanya di tempat Arum ada nggak si Wanto. Ini bapaknya juga nyuruh orang coba cek di kantor. Barangkali di kantor. Ini semua nggak pada tahu. Begitu juga bos Farhan juga kaget. Lah emang kemana? Budi juga dikasih tahu. Nah, Budi akhirnya ini kan ditanya kan, kemarin itu udah tak anterin kok. Sampai rumah ya udah. Sempat ke klinik juga, udah. Ya, saya nggak ngerti lagi, Pak.
Lah kok bisa ya, kemana si Wanto? Benar-benar sudah putus asa. Ya kan, 2 hari Wanto ini dicari nggak ada, nggak tahu ini Wanto adanya di mana, nggak ada yang tahu. Semua sedih. Dan pagi-pagi ini tiba-tiba ada anak buahnya Bos Farhan gitu. Ini kan Bos Farhan ini anak buahnya ini banyak. Nah, salah satu dari anak buahnya Bos Farhan, kita sebut saja namanya Mas Soleh, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya nak? Saya Pak Soleh, saya teman kerjanya Pak Wanto Pak. Iya, ada apa? Saya disuruh bos saya, Bos Farhan mengatakan jika Wanto sekarang ada di rumah sakit. Rumah sakit? Lah kok bisa sampai ke rumah sakit? Iya Pak, saya nggak begitu tahu ceritanya, urutannya gimana. Kalau bisa Bapak segera ke sana. Ini udah 2 hari ternyata. Nah ini kok bisa? Tiba-tiba Wanto di rumah sakit, ini ceritanya gimana? Nah langsunglah keluarganya Wanto ini langsung menuju ke rumah sakit. Nah ternyata di rumah sakit itu Wanto koma dan tidak ada luka sedikit pun nempel di badan. Apa dia terjatuh atau apa? Nggak ada. Motor juga baik-baik saja. Nah ini kenapa dia? Pak Bos Farhan pun akhirnya menceritakan. Saya awalnya juga bingung Pak. Saya ini juga dapat cerita, dapat laporan. Iya, tapi Wanto ini kenapa Pak? Akhirnya ini Bos Farhan, bosnya Wanto juga menceritakan. Jadi awalnya gini Pak. Wanto itu Pak ditemukan di belakang rumah yang mau ditempatin Wanto nantinya itu loh Pak. Yang saya ini ngomong sama Wanto terserah mau bayarnya berapa. Ya tahu. Kok bisa dia sampai di situ? Jadi gini Pak, ada warga di situ namanya Pak Ali. Nah Pak Ali itu ya kaget. Kagetnya apa? Udah mau subuh, ya Pak, ini motor kok nggak dimasukin ke dalam rumah. Warga di situ awalnya gitu Pak, katanya. Nah, si Pak Eli itu, ini nyari kan, mau ngasih tahu, ini motor kok mau subuh nggak dimasukkan. Kunci juga masih di situ. Pas di situ rumah itu Pak, ya, nggak dikunci juga. Pak Ali akhirnya nyari warga yang lain. Ngajak warga, karena takut kenapa-napa mungkin kan. Nah, setelah ngajak warga dicari ternyata ini pintu nggak dikunci, memberanikan diri untuk masuk, manggil-manggil. Ada orang nggak, ini kok ada motor kayak gini, takutnya hilang atau apa gitu toh. Nah, belakang rumah, dapur ini pintu ngebuka juga. Dicari lah Pak. Dicari, pada saat itu mereka melihat pagar rusak. Loh kok ada pagar rusak? Pagar pembatas antara pekarangan rumah belakang sama perkebunan orang Pak. Kok rusak? Kayak dipaksa untuk lewat Pak. Nah mereka pun akhirnya nyari. Mereka kaget. Pak Ali dan warga yang ada di situ yang bareng sama Pak Ali kaget. Wanto ini terkubur, ini di bekas gundukan tanah yang dianggap warga sekitar itu gundukan keramat. Justru Wanto ini terkubur dan tersisa kepalanya Wanto. Akhirnya Pak Ali ini nyuruh warga itu untuk mengabarkan ke orang-orang. Ini aja ngambilnya Wanto ini lamanya bukan main Pak. Dibantu sama orang yang ngerti akan hal-hal seperti itu Pak. Nah saat Wanto sudah berhasil diangkat, barulah saya dikabarin. Saya kaget. Pada saat ke situ kaget. Terus langsung dibawa ke rumah sakit Pak. Itu awalnya seperti itu. Lah ini bisa seperti ini. Ternyata udah lama banget Wanto ini sampai koma. Setelah itu ya di rumah sakit, iya sekarang kayak gini Pak kondisinya. Koma Pak. Dokter juga bingung penyebabnya apa. Nah, kenapa ya? Nah, cuma warga sekitar Pak ini menganggap kalau gundukan tanah di situ itu tempat angker Pak. Warga sekitar ini ya nggak ada yang berani Pak. Katanya gundukan tanah di situ sering didatangi orang-orang yang nggak jelas, tapi nggak tahu bukan asli orang penduduk situ. Mereka ini malah bermukim ini agak jauhan dari tempat itu Pak. Dan yang terdekat memang rumah saya. Cuma saya nggak pernah nempati rumah itu. Orang itu sahabat saya, ini punya utang sama saya, terus bayarnya pakai rumah Pak. Itu saja yang saya tahu Pak.
Hingga pada akhirnya bapaknya Wanto ya ini akhirnya memanggilkan Pak Muklis tadi yang dianggap tahu akan hal-hal seperti itu. Pak Muklis pun didatangkan ke situ. Akan tetapi ketika Pak Muklis ngecek segala macam, Pak Muklis mengatakan, ikhlaskan, semua terlambat. Pak Muklis mengatakan hal seperti itu. Pak Muklis bilang hanya menunggu keajaiban. Singkat cerita akhirnya dokter pun mengatakan jika Wanto meninggal dunia. Semua nangis. Barulah Wanto dibawa pulang. Flashback pun selesai. Kita balik lagi saat itu ya kan. Bapaknya Wanto ini menerangkan apa sebenarnya yang terjadi di kamu itu nak. Seperti itu yang kami tahu. Kamu ini kok bisa terkubur di situ? Apa nak sebenarnya yang terjadi? Semua juga pada nanya kan. Semua pengen tahu. Kok tiba-tiba Wanto ada di situ? Ini gimana ceritanya? Dari pihaknya Wanto ini kan pengen pada denger. Nah pada saat bapaknya ini pengen nanya sebenarnya ada apa-apa gitu kan ya. Pak Muklis yang orang pintar di situ ya kan yang didatangkan di situ ini mengatakan jangan sekarang Pak, nanti ya ini mending kita adakan selamatan, kita ngaji bersama. Dengan adanya Wanto masih diberi hidup, alangkah baiknya kita pengajian aja dulu, nanti diadakan pengajian. Nah semua biaya ditanggung sama Pak Bos Warhan. Akhirnya mengadakan pengajian, malamnya ini ngaji bersama. Pada kaget, Wanto juga bingung, lemes, bingung. Ya ampun, aku ini gimana? Nah, saat itu Pak Muklis ini menemani Wanto terus. Walaupun warga ini pada bertanya, awalnya gimana? Ya hanya sebatas itu yang diceritakan. Akan tetapi kan nggak pada tahu sebenarnya apa yang dialami oleh Wanto. Pak Muklis di situ menjaga Wanto. Agar Wanto ini, ya ini benar-benar di kamar, steril gitu kan ya. Pak Muklis juga bilang, biarkan saya dan Wanto yang ada di kamar ini. Semua ngaji. Ngadain ngaji. Singkat cerita, 3 hari kemudian ketika Pak Muklis menyatakan bahwa sudah baik-baik saja, Wanto sudah bisa cerita, dan Pak Muklis juga sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi juga, barulah Wanto diperbolehkan untuk cerita terhadap keluarganya Wanto. Begitu juga Bos Warhan ini kan sering datang ke situ. Bos Warhan juga pengen tahu sebenarnya ada apa. Arum yang sering ke situ semuanya ngumpul. Wanto sudah boleh menceritakan apa yang Wanto alami. Flashback nih, apa sebenarnya yang terjadi oleh Wanto? Kita tarik mundur Mas April. Jadi memang awalnya Wanto ini kan nggak betah di situ. Lengkapnya ini ada di part 1. Part 1 lebih lengkap sekali. Gitu ya. Dan di sini hanya intinya saja kan Wanto berisik banget mendengar ada orang ya kan yang ritual nggak jelas di belakang rumah. Nah pada saat itu Wanto yang berisik terus menerus, singkat cerita Wanto ini mengambil cangkul ya, ini Wanto mengacak-ngacak gundukan tanah itu. Padahal ini dianggap keramat. Wanto keselnya lagi di situ banyak sesajen, ada kertas-kertas, ada kertas togel atau apalah segala macem. Gundukan tanah itu dibongkar sama si Wanto. Brak. Sempet Wanto ini keselnya kenapa? Berkali-kali dicangkul, ya. Ini tanah nggak rata ini. Ini tumbuh lagi sangat cepat sekali. Wanto bingung sempet. Kenapa ini tanah? Wanto nekat. Wanto ini justru malah mengencingi gundukan tanah itu. Nah, sesajen juga dikencingi sama si Wanto. Bau lumpur yang sangat menyengat sekali. Bau kotoran yang sangat menyengat sekali. Udah dikencingi semuanya di situ. Nah setelah itu barulah Wanto diteror. Banyak teror yang dialami oleh Wanto. Ada di part 1, mengerikan sekali. Teror-teror apalagi kalian harus nonton di part 1. Akan tetapi ketika Wanto ditanyai pacarnya atau apa segala macam gitu kan ya, Wanto bilang baik-baik saja. Karena apa? Wanto ini kan membranding dirinya, dia ini bukan orang yang penakut. Dia orang yang tidak penakut, kemanapun dia berani. Ternyata ya kan, dia ini sedang ngalamin hal-hal seperti itu. Nah pada saat ya kan, ini Wanto keluar naik motor. Ini kenapa kok bisa tiba-tiba di rumah bosnya? Nggak tahu kenapa. Ini yang terdengar di telinganya Wanto, ini hanya suara yang memang menyerukan agar Wanto datang ke rumah itu. Ikut aku. Kau harus menanggung semuanya. Di telinga Wanto hanya mendengar suara itu.
Sepanjang jalan Wanto ini kembali kaget dan melihat rawa-rawa terus-menerus. Kaget terus-menerus sampai pada akhirnya sampai rumah itu. Sampainya di rumah bosnya dengan selamat ini, Wanto ini masih mendengar, masih ada teror terus-menerus. Sudah tutup telinga apa-apa, tapi dia ini kayak ada yang menyerukan agar ke gundukan tanah itu. Sempat lewat dalam rumah, makanya nggak kekunci. Sampai dapur keluar, dia rusak pagar pembatas itu. Dia ini kayak pengen ke tempat gundukan tanah itu. Gundukan tanah, ya kan, ini di depan Wanto, ini tiba-tiba berubah menjadi rawa-rawa yang selalu meneror di penglihatannya Wanto, yang Wanto alami. Hujan deras turun. Wow. Wanto kebingungan saat itu. Kok menjadi rawa-rawa? Kaki Wanto tiba-tiba ada yang menarik dari bawah. Tambah mau tenggelam kan? Jadi kayak rawa-rawa. Di situ nggak ada orang yang bisa dimintain tolong. Ini benar-benar kondisinya ini berubah. Wanto melihat rawa-rawa itu begitu besar, luas. Nggak ada orang yang menolong. Dan kaki Wanto berkali-kali dicengkeram. Ini kayak ditarik untuk ikut tenggelam. Nah, tak lama kemudian saat Wanto ini teriak-teriak minta tolong ya, ini lumpur udah mulai masuk ke hidung. Lumpur udah masuk ke hidung ya kan, udah mau ke mata, dia udah susah. Wanto ini tiba-tiba kaget ketika kepalanya ini kayak ada yang cengkeram. Didorong, dimasukkan lagi, kayak didorong dari atas, kayak sengaja ditenggelamkan di lumpur itu. Gelap. Wanto tak mengingat apa-apa lagi. Nah, mungkin itu kalau nggak ada Pak Ali, mungkin Wanto nggak selamat. Nah, inilah keterangan yang dari Wanto. Semua mendengarkan, semua tercengang apa yang telah dialami oleh Wanto. Nah, hingga pada akhirnya Wanto ini tidak diperbolehkan berangkat kerja oleh bosnya. Bos Farhan ini ngomong biar semua apa yang dirasakan Wanto segala macam ini biar tenang dulu, sembuh, penyembuhan segala macam gitu. Jadi Wanto ini tidak diperbolehkan berangkat. Selama di rumah juga Wanto ini sering didampingi sama Pak Muklis. Selama didampingi Pak Muklis, ini Arum juga sering datang juga jenguk. Gitu. Arum pun tidak berani untuk ngajak bercanda atau apa gitu kan, yang awalnya biasanya Arum ini suka bercanda, Arum ini nggak mau, takut Wanto tersinggung. Nah, di sini ada keanehan. Jadi semenjak Wanto ini sembuh, Wanto ini jadi sering nyanyi lagu-lagu Jawa. Bahkan nadanya ini nada-nada dalang. Gitu, dalang melantunkan lagu-lagu senandung lagu Jawa. Nah, bapaknya Wanto ini sampai bingung. Padahal Wanto ini nggak tahu lagu-lagu seperti itu. Bapaknya Wanto tanya sama Pak Muklis, kenapa ya Pak Muklis? Kok Wanto sering kayak gitu? Sering nyanyi-nyanyi loh. Udah Pak, yang penting sekarang Wanto sudah pulih, udah sembuh. Saya tetap sering kesini kok Pak. Jadi kalau ada apa-apa langsung kabarin aja Pak, kabarin saya. Iya Pak. Jadi Wanto ini ada keanehan di bagian itu. Malam menjelang tidur dia bersenandung lagu Jawa. Suaranya bener-bener bagus. Ini suaranya ini kayak dalang ya. Ini sedang menyanyikan lagu-lagu Jawa. Sampai bapaknya ini tanya ke Wanto, Wanto, sejak kapan kamu nak kok suka lagu-lagu kayak gitu? Kok kamu ini kayak dalang loh suaranya? Wanto suka kok Pak. Dan Wanto ini seneng Pak. Kalau nyanyiin lagu-lagu kayak gitu hatinya tenang Pak. Wanto bilang seperti itu. Padahal sebelum-sebelumnya Wanto ini nggak suka. Hingga pada akhirnya Bos Farhan dan beberapa karyawan ini datang menjenguk. Gitu. Pada saat menjenguk tiba-tiba Wanto ini bilang sama Bos Farhan, Pak Bos, kalau kesini nggak usah bawa apa-apa. Nggak apa-apa lah, ini buah-buahan atau apa buat seger-seger kamu biar cepet pulihan. Kamu itu kan sempet udah sakit lama. Ya, Wanto ini pengennya beliin wayang kulit aja Pak Bos, nanti dipotong aja gajinya. Loh, wayang kulit? Kamu pengen wayang kulit? Iya Pak Bos, nggak tahu kenapa pengen aja, pengen wayang kulit Pak Bos. Kok aneh ya kamu? Nah, bapaknya Wanto pun akhirnya ngomong sama Pak Bosnya Wanto. Ini setelah pamitan gitu kan ya, setelah pamitan ini di halaman, bapaknya Wanto ini berbisik kepada Pak Bosnya Wanto, yaitu Pak Bos Farhan. Gini loh Pak, nggak tahu kenapa semenjak Wanto sembuh, dia ini sering nyanyi-nyanyi lagu-lagu Jawa. Bahkan ini tingkah lakunya ini kayak dalang.
Iya, saya juga bingung. Tiba-tiba dia minta oleh-oleh wayang loh ya. Ya udah, nanti kalau saya jalan-jalan kemana, terus saya ingin lihat jual beli wayang kulit atau apa, nanti saya belikan. Kata Pak Bos Farhan. Dan ternyata emang bener. Ini berapa minggu kemudian, Bos Farhan datang ke situ, ini membawakan wayang. Wanto bener-bener seneng banget. Bahkan ini langsung memainkan. Dia ini langsung memainkan di depan, ya, di depan bosnya, di depan bapak ibunya, di depan karyawan yang datang ke situ menjenguk. Semua tercengang dengan cara memainkan Wanto. Benar-benar lihai, tangannya ini benar-benar lemes. Mbak, seorang dalang yang memang udah profesional. Nah, ada keanehan ketika sudah diperbolehkan untuk berangkat kerja, Wanto ini di tempat kerjaan, ya kan, bawa mobil atau apa segala macam, dia selalu bersenandung lagu-lagu Jawa. Mereka ini sampai pada bingung. Ini asal-muasalnya dari mana? Kok bisa seperti ini si Wanto? Dan dia ketika gajian atau apa, dia langsung nyari tempat jual beli wayang. Jadi dia banyak mengoleksi wayang. Pada saat ke tempat Arum, bapaknya Arum ini bilang sama si Wanto, alangkah baiknya rumah yang katanya mau dikasihkan kamu dengan harga seberapapun oleh bosmu, mending ganti saja, atau bosmu itu suruh nyariin rumah itu. Bapak nggak mau kamu kenapa-napa lagi. Iya Pak, nanti kalau Pak Bos ini ada waktu luang, saya bakalan ngomong itu. Singkat cerita, karena memang bapaknya Arum ini mendesak terus-menerus seperti itu, ya, ingin jangan di situ tinggalnya nantinya gitu. Akhirnya Wanto pun ngomong sama Pak Bosnya. Pak Bosnya pun bilang, sudah tak pikirkan, saya sudah memikirkan hal itu. Saya juga sudah nitip sama warga yang di sekitar, kalau ada pembeli atau apa, biar lekas hubungi saya. Udah, kamu tenang aja. Masalah uang atau apa nanti tak carikan yang pas untuk kalian, untuk kamu dan Arum nantinya. Bapak kan ngerti kamu itu mau menikahi Arum. Iya Pak, karena bapaknya Arum ini memang nggak setuju. Kalau saya sih nggak apa-apa Pak, nggak. Bapak pengen kamu yang aman. Semenjak itu, ya, ini memang Wanto ini jadi orang yang memang dia ini kayak hati-hati. Orangnya ini lebih lembut, lebih tenang. Akan tetapi punya sisi lain yang seperti itu. Dia ini kayak mendalang, jadi kayak seorang dalang dia ini. Aneh. Warga sekitar sampai bingung. Kok Wanto sekarang pinter? Cara nyanyinya atau apa, alunannya ini bener-bener nggak kaku. Singkat cerita, ketika tabungan sudah mulai terkumpul segala macam, ya kan, ini berjalannya waktu udah lama sekali nih, hingga pada akhirnya Wanto pun melamar Arum. Itu Wanto melamar Arum, semua seneng. Ditentukanlah hari pernikahan Arum dan Wanto, tanggal sekian. Dan rencananya memang pengen menanggap hiburannya ini organ tunggal, gitu, kayak dangdutan, gitu. Semua sudah di DP. Oh, tanggal sekian ya, sekian. Udah nyebar undangan segala macem. Pak Bosnya juga seneng. Nanti kalau kamu nanggap dangdutan atau apa, udah nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nanti saya nyumbang. Tenang aja. Pak Bosnya ini udah kayak gitu. Wanto juga seneng. Masalah rumah atau apa ini sembari jalan ya. Sementara nanti tinggal dulu di rumah, ya. Nanti kalau saya ini udah nemuin yang pas, ini buat kamu dan Arum. Atau kalian juga nyari yang mana yang pas, itu buat kalian, ya. Nanti kalian ngasihnya berapa, separuh aja atau apa, itu urusan saya. Singkat cerita nih, ya kan, hari-hari menjelang pernikahan, kurang lebih 3 hari menjelang pernikahan, tiba-tiba Pak Muklis, ya, ini habis maghrib ini datang ke rumahnya Wanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pintunya sama bapaknya Wanto. Wanto pada saat itu ini sedang ada di tempat bosnya. Nah, Pak Muklis tiba-tiba ini kayak orang kebingungan. Ada apa Pak Muklis? Kok sampean kayak ada kebingungan kayak gitu? Sebenarnya dari kemarin Nak Wanto itu dalam bahaya. Dalam bahaya. Mereka ini masih nggak terima. Mereka menginginkan Wanto meninggal. Lah, kok bisa seperti itu? Ini yang hitungin hari pernikahan siapa? Dari keluarganya Arum. Aduh. Sebenarnya di hari itu sangat mengerikan. Kok bisa seperti itu Pak Muklis? Terus bagaimana ini solusinya? Alangkah baiknya ini sampean ketemu
besan dan besan dibicarakan. Bisa diundur nggak sehari atau berapa hari lah. Karena disitulah ini Wanto bakalan celaka. Tiba-tiba Pak Muklis ngomong seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya ini Pak Muklis nggak diperbolehkan pulang dulu. Nunggu Wanto pulang. Dan pada saat Wanto pulang, Wanto mendengar kabar itu kaget lah. Kok bisa Pak? Sedangkan semuanya ini udah di DP kan? Udah dikasih uang DP untuk alat-alat, untuk perias, untuk apa. Sampai ke hiburan. Nah, Pak Muklis akhirnya ya kan, ini meminta waktu. Besok pagi baru bisa menjawab sebelum datang ke tempatnya Arum. Hingga pada akhirnya pagi-pagi ya, ini Pak Muklis ini datang ke rumah lagi mengatakan, "Kamu jadi hiburannya itu memang mau dangdutan atau gimana?" "Iya Pak, karena memang mereka pada minta seperti itu Pak." "Kira-kira, aduh gimana yuk, nanti saya dikira ngatur-ngatur, memang biayanya kan besar. Nggak seperti dangdutan." "Maksudnya apa ya Pak?" Kalau bisa, aduh saya ngomongnya gimana?" "Nggak apa-apa Pak, ngomong aja." Jadi keluarga Wanto kan bingung nih. "Wayang saja. Wayang ini kayak ngasih persembahan agar kamu ini tidak diganggu lagi. Sudah, itu saja pesan dari saya." "Waduh Pak, kalau wayang biayanya mahal ya Pak." "Nah itu, saya nggak mau Nak Wanto ini kenapa-napa. Coba dibicarakan." Akhirnya Wanto, bapaknya ya kan, ini datang ke tempatnya Arum. Saat itu izin agar tidak berangkat, ini datang ke tempatnya Arum, ngobrol. Nah, Pak bosnya juga dikasih tahu. Pak bosnya demi keselamatannya Wanto ya kan, akhirnya mengiyakan, udah nggak apa-apa. Tetap nanggap wayang sesuai untuk kebaikannya kalian berdua, kebaikan Wanto juga. Nah, pada saat itu ya kan, ini yang harusnya ini acaranya ada dangdutan segala macem, untungnya keluarganya Arum ini mau. Nggak apa-apa kalau mau diganti, tapi kan biayanya ini besar. Nah, tibalah hari pernikahan. Yang tadinya memang dangdut ini diganti wayang, tapi ini uang DP udah nggak bisa balik lagi kan. Akhirnya ini hiburannya wayang. Semua mengucapkan selamat ya kan, semua mengucapkan selamat, keluarga datang, saudara datang. Acaranya ini di tempatnya Arum malah. Semua ramai datang ke situ. Akan tetapi ini tiba-tiba di tengah pertunjukan wayang itu, ini ada sesuatu hal yang membuat warga sekitar ini tercengang. Saudara yang menyaksikan acara pertunjukan wayang itu, ini semua tercengang. Tercengangnya kenapa? Di tengah-tengah pertunjukan wayang, tiba-tiba Wanto ya, ini bangkit dari kursi. Ya, dia ini jalan naik ke panggung. Semua kan pada bingung, loh Wanto mau ngapain? Sedangkan acara wayang ini lagi di tengah-tengahnya nih, lagi seru-serunya. Wanto ini tiba-tiba datang ke arah dalang. Saat itu nggak tahu, mereka ini semua pada tercengang. Yang tahu ini hanya Wanto, ini ngomongin apa, ya kan? Nah, pada saat itu bapaknya Arum ikut naik ke situ. "Ada apa ini? Ada apa? Wanto, ada apa Wanto?" "Sebentar Pak, maaf ya Pak, maaf." Nah, si dalang itu justru malah mundur. Tiba-tiba justru malah Wanto yang memainkan wayang itu. Wanto justru yang melanjutkan pertunjukan itu. Nah, si dalang ini tercengang. Si dalang aslinya ini malah justru tercengang ketika melihat Wanto ini memainkan wayang benar-benar dengan luas. Bahkan ini si dalang ini ngomong, ini cara mainnya ini benar-benar lebih dari saya. Si dalang aslinya ini sampai ngomong kayak gitu. Jadi acara tersebut justru malah Wanto memainkan wayangnya. Pada saat itu adegan perang. Dan Wanto ini memainkannya benar-benar, ini tidak yang kayak orang terlihat, wah ini baru belajar atau apa. Enggak. Ini semua penabuh gamelan atau apa segala macam, semua juga ikut tercengang. Dan anehnya mereka mengikuti gerakan-gerakan tangannya Wanto. Semua tercengang pada saat itu. Ketika peperangan semua sudah selesai ya kan, Wanto pun langsung mengembalikan wayang itu kepada dalang aslinya. Monggo Pak, dilanjut. Semua tercengang dan warga-warga sekitar ini pada tepuk tangan. Melihat pertunjukan yang memang benar-benar ini udah gak masuk akal. Wanto ini seorang sales ya kan, dia ini seorang pekerja biasa, ini tiba-tiba bisa memainkan wayang selincah itu.
Seluas itu. Setelah Wanto ini turun dari panggung, ini kan banyak yang memberikan selamat. Arum aja sampai terheran-heran. Bahkan Dalang itu kan sempat mengatakan bahwa saya saja ini tidak tahu cara dia memainkan ini lebih dari saya. Si Dalang aslinya aja sampai ngomong seperti itu. Nah, setelah duduk-duduk bareng seperti itu, ini Wanto ini justru malah tampak kayak kebingungan. Wanto, kamu kok kayak orang bingung? Iya ya, saya juga nggak nyangka saya bisa seperti itu. Wanto malah bilang seperti itu. Tak lama kemudian mereka ingat, Pak Muklis di mana? Pak Muklis di mana? Masih di belakang apa gimana? Nah, ternyata memang ini dari awal acara pernikahannya Wanto, ini Pak Muklis, ini minta dia ini duduk di belakang rumahnya Arum. Jadi ada sesajen yang ditungguin sama si Pak Muklis. Pak Muklis bilang, tinggalkan saja saya. Pokoknya acara ini selesai dengan aman. Nah, Wanto dan keluarga, setelah acara semua selesai, ini Wanto dan keluarga langsung bergegas menuju ke belakang rumahnya Arum. Mau menjemput Pak Muklis. Nah, pada saat itu mereka tercengang, nggak ada Pak Muklis. Yang ada ini penampan, tampah, yang terbuat dari anyaman bambu. Di situ ada lilin, gitu. Di situ ada lilin, ini karena kebudayaan atau apa. Di situ ada sesajen juga. Ada kendi-kendi kecil di situ, berisi telur di atasnya, gitu kan ya, telur ayam. Saat itu penampan itu justru malah penuh dengan darah. Loh, ini Pak Muklis kemana? Kok Pak Muklisnya nggak ada? Justru malah penampan itu penuh dengan darah. Lah ini darah apa? Saat itu akhirnya nyari tahu kemana perginya Pak Muklis. Nah, ada salah satu yang dimana ditugaskan untuk mengatur parkiran kendaraan segala macam biar nggak pada berantakan. Ya kan? Disitulah dipertanyakan. Tanya nih, si Wanto ini tanya, Mas, lihat bapak-bapak yang orangnya seperti ini. Dia ini awalnya di belakang, Mas. Di belakang rumahnya Arum, terus dia ini menjaga acara ini. Oh, iya. Tapi udah tua ya, Mas Wanto? Udah tua. Tadi itu dia ini buru-buru, terus ada yang jemput. Tapi jalannya ini agak sempoyongan. Semua tercengang. Nah, ini Pak Muklis kenapa? Saya ini nggak sempet nanya sih, cuma ada yang jemput ini di jalanan depan, langsung bonceng motor, setelah itu pergi. Kemana ini perginya Pak Muklis dan siapa yang jemput? Karena memang kondisi pada capek semua, bapaknya Arum bilang, mending siang-siang nanti kita datang ke sana. Ya, Pak, tapi sekarang aja Pak, saya takut kenapa-napa dengan Pak Muklis. Wanto, kamu itu baru nikah. Jangan sampai ada apa-apa. Nanti siangan kita bareng-bareng ke sana. Akhirnya nurut nih. Bareng-bareng lah nih. Siangnya datang ke tempatnya Pak Muklis. Akan tetapi yang nemuin justru malah istrinya Pak Muklis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, bapaknya ada. Oh, bapaknya lagi gerah, lagi sakit, lagi istirahat. Ini yang baru nikah toh Wanto, yang baru nikah keluarga Wanto. Iya Bu, saya Wanto dan keluarga, ini juga Arum, istri saya sama keluarganya juga Bu sini. Masuk, silakan. Bapaknya lagi istirahat. Memang sudah berpesan kepada saya. Jangan diganggu. Bu, tapi kami ini bingung Bu. Tadi pagi kami ini bingung. Setelah acara semua selesai, Pak Muklis malah pergi terus di penampan untuk sesaji itu penuh dengan darah Bu. Iya, tapi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Ibu malah yang minta tolong sama warga sini untuk menjemput Pak Muklis. Nah, istrinya Pak Muklis juga orang yang peka terhadap hal-hal seperti itu. Bu, sebenarnya ada apa Bu? Kami jadi nggak enak nih Bu. Iya Bu, saya juga nggak enak Bu. Semua ini orang tua, ya kan, anak pada ngomong seperti itu semua kan. Nggak enak sama Pak Muklis, ada apa? Akhirnya istrinya Pak Muklis ini pun bercerita sebenarnya kenapa ini Pak Muklis kok bisa seperti ini. Jadi sepanjang acara pernikahannya si Arum dan Wanto, ini Pak Muklis kan jaga di belakang. Ini kok tiba-tiba hilang, ini ada apa? Saya itu menjelang subuh, badan saya ini nggak enak. Kalau saya pusing banget, berarti bapak ini ada kendala, ada kenapa-napa. Nah, saya minta tolong sama tetangga untuk menjemput bapak. Makanya tetangga ini langsung jemput dan bapak ini nggak sempat pamit. Ternyata memang benar kondisi bapak ini muntah darah. Iya Bu, sebenarnya kenapa?
Nah, setelah sampai rumah, katanya Pak Muklis ini langsung cerita. Setelah cerita Pak Muklis bilang, tak istirahat, yang jelas sudah aman. Nah, ada apa ini? Istrinya pun menjelaskan. Jadi sebelum Wanto ini mendalang, ini di belakang rumahnya Arum, ya, ini kan ada kebun-kebun kecil gitu kan ya. Daun-daun yang udah kering berjatuhan dari pohon ini berhamburan, kayak ada angin. Ini sosok orang gila yang biasa dilihat Wanto, yang pada saat itu meneror Wanto, ini muncul dan meminta satu permintaan. Dia mengatakan, karena anak itu sudah kurang ajar padaku, saya masih mengampuni anak itu. Akan tetapi, saya minta satu permintaan. Saya ingin memainkan wayang itu sekali saja. Jika tidak dikabulkan, maka akan kubuat pernikahan anak itu kacau dan berantakan. Sudah sempat ditahan sama Pak Muklis. Akan tetapi permintaan itu memang, ya, ini sudah berjanji tidak akan mengacaukan suasana pernikahan, dan sekali mentas. Setelah setelah Pak Muklis mengiyakan, barulah Pak Muklis ini mengeluarkan darah, muntah. Awal muntah, ya kan, sedikit. Setelah itu orang gila itu tadi tiba-tiba berjalan menghilang. Nah, mungkin pada saat Wanto memainkan wayang yang benar-benar menakjubkan, ini mungkin merasuki Wanto, orang gila itu. Nah, disinilah, ya kan, Pak Muklis ini cerita sama istrinya bahwa orang gila itu, ya, penunggu dari tempat di mana Wanto ditemukan. Dan Pak Muklis pun yakin kalau dia itu dalang. Semua tercengang, lah, berarti selama ini Wanto bisa dalang? Lah, iya ya, selama ini saya bisa dalang, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba saya senang, Wanto juga bingung. Tapi kata bapak, nggak apa-apa kok, udah aman, nggak apa-apa. Nanti bapak juga kalau udah siuman, bapak bakalan main ke tempatnya Wanto. Tapi memang bapak nggak mau diganggu dulu, pengen istirahat. Nah, akhirnya ini keluarganya Wanto dan Arum ini memberi bingkisan untuk keluarganya Pak Muklis. Setelah itu mereka pun berpamitan pulang. Masih heran saja nih, pantas saja Wanto kok bisa mendalang. Akan tetapi jika dipaksakan, Wanto nggak ngerti, Wanto nggak bisa. Ini hanya munculnya seketika Wanto pengen aja. Tapi kalau dipaksain, ayo Wanto mainin wayang nih, dia nggak ngerti. Apalagi setelah acara pentas itu tadi. Nah, memang sebelum ada rumah, ini tinggalnya ini gantian-gantian. Karena semuanya ini pada sayang anak-anaknya gitu kan ya. Nggak mau ditinggal gitu, masih sayang, masih kangen, masih pengen bareng. Jadi kadang-kadang di tempatnya Arum, kadang-kadang di tempatnya Wanto. Berjalannya waktu, Pak Muklis pun akhirnya main ke tempatnya Wanto. Kebetulan masih pada ngumpul di situ. Nah, akhirnya keluarga Wanto pun menanyakan, apa benar Pak Muklis? Soalnya istri sampean ini pernah cerita seperti ini. Bentukannya ini orang gila kayak gini. Soalnya ini Wanto sendiri ini mengalami teror juga dari orang gila tersebut. Aduh, harusnya nggak usah cerita sih. Loh, istrinya sampean cerita kayak gitu kok. Sebenarnya saya sudah wanti-wanti saat itu agar tidak menceritakan, bilang aja baik-baik saja. Tapi ya sudah terlanjur kalau kalian sudah tahu. Memang saya mesenin istri saya pada saat itu, jangan sampai ada yang ganggu saya, biar saya pulihan dulu. Tapi aman kan Wanto? Aman Pak. Terima kasih Pak Muklis, terima kasih banget Pak Muklis. Memang bener Pak Muklis, sebenarnya saya ini diteror sama orang gila. Dan saya nggak ngerti kalau dia ini dalang atau apa, saya juga nggak ngerti. Entah itu kebetulan atau apa, saya juga nggak ngerti. Ya sudahlah, ya sudah nggak usah dibahas. Saya juga sudah sehatan, dan yang saya senang kalian sudah tidak ada apa-apa. Saya yakin semuanya aman. Pak Muklis sudah mengatakan hal seperti itu, makanya semuanya tenang. Nah, berapa hari kemudian gitu kan ya, tibalah pas libur. Ini lagi ngumpul, justru masih tetap di tempatnya Wanto. Datanglah Pak Farhan malam-malam gitu. Jadi minggu libur, ini Seninnya mau berangkat gitu kan ya. Ini malam Senin ya, Minggu malam Senin, Pak Farhan datang, Bos Farhan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibuka. Bos Farhan yang datang malam. Kurang lebih habis Isya nih ya. Bos Farhan ini langsung memberitahu kepada Wanto dan Arum. Wah, kebetulan pada di sini. Kalau nggak pada di sini kan Bapak ini ribet. Harus nunggu kamu besok pagi atau apa. Ini Bapak mending ngasih tahu sekarang aja.
Dan kebetulan kok Bapak nggak jauh tadi, terus langsung mampir ke sini. Ada apa ya Pak? Pak Farhan, Bos Farhan ini ngasih tahu bahwa rumah itu sudah laku gitu. Dan Bos Farhan bilang, ini ada satu tempat lagi, dan tempat ini nanti ditanyakan dulu sama Pak Muklis kalau memang udah aman atau apa. Tapi saya yakin sih aman karena itu perumahan dan semua orang-orang di situ juga ramah-ramah. Kalau kamu mau tak ambilin di situ, nanti sebagian Bapak yang nanggung. Jadi kamu tinggal bayar separuh aja. Oh gitu Pak, jadi rumah yang di sana itu udah laku Pak? Udah. Cuma saya juga kaget. Ternyata ada sejarah di belakang rumah itu. Yang angker ini bukan rumahnya sebenarnya. Cuma saya juga takut, mending saya jual aja. Nah terus dijual sama siapa Pak? Dikembalikan sama orang yang awal apa gimana? Yang awal ini pemiliknya ini nggak mau lagi. Dia ini nggak mau ditukar dengan uang, nggak mau. Nah akhirnya ada orang yang ngasih tahu, terus dibeli sama warga sekitar. Tak kasih harga murah di situ. Yang beli itu namanya, kita sebut saja pembeli dari rumah itu warga sekitar, ini namanya Pak Bambang. Saat itu ternyata Pak Farhan ini ngobrol sama Pak Bambang. Ini awalnya kenapa Pak? Di belakang rumah ini, di belakang rumah saya atau apa? Kok anak buah saya mengalami hal seperti ini, seperti ini. Nah, Pak Bambang pun akhirnya menceritakan di belakang rumah itu ini ada perkebunan, tapi dibatasin oleh pagar gitu. Pagarnya ini memang pagar dari bambu gitu. Pembatasnya hanya itu. Nah, warga sekitar memang tidak ada yang berani ngotak-ngatik atau kurang ajar di perkebunan itu, satu kotak itu, satu petak itu perkebunan itu yang ada gundukan tanah. Dijelaskan semua nih sama Bos Farhan. Dari si pembeli ini, si Bambang ini. Dulunya katanya, ini warga ini sudah sempat membongkar ketika mengetahui kalau tempat itu ini dijadikan kayak tempat pesugihan lah atau apa, didatangi orang. Warga sekitar ini kayak ngerasa terganggu. Nah, akan tetapi dibongkar berkali-kali tetap saja gundukan tanah itu menggunung. Warga sekitar ada yang menyebutnya omah rayap. Omah rayapnya menggunung lagi. Jadi cepet. Pergerakan menggunungnya ini cepat. Nah rata-rata warga sekitar yang membongkar sudah dipastikan sakit, sudah dipastikan jatuh sakit. Akhirnya dibiarkan begitu saja. Nah dari pembeli itu si Pak Bambang itu bilang katanya itu tak jauh dari situ ada beberapa nisan. Warga sekitar ini mengatakan ya ini nisan zaman dulu, mungkin ini satu keluarga atau apa. Dan nggak ada yang berani untuk menggusur atau apa, nggak ada yang berani. Memang membiarkan begitu saja. Katanya nih, kata Pak Bambang mengatakan karena Pak Bambang sendiri ini tidak mengalami pada saat itu. Jadi sesepuh-sesepuh warga situ ini mengatakan, jadi konon katanya ya, ini dulunya ada seorang dalang. Nggak, baru ngomong ada seorang dalang semua tercengang. Lah, kok sama? Terus Pak Bos, iya, ada seorang dalang dulunya katanya. Dia ini melakukan ritual atau apa untuk kesaktiannya dia dalam mendalang. Nah, ini kayak gagal. Pada saat itu sempat gila. Setelah itu meninggalnya ini di tempat itu. Dia terakhir meninggalnya di situ. Nah, banyak yang berasumsi ada yang mungkin ritualnya di situ, mungkin ada yang bertapa, ada yang ngomong bertapanya di situ, macem-macem. Semenjak itu akhirnya tempat itu kayak jadi angker. Tapi warga sekitar ini nggak pernah diliatin atau apa. Yang jelas warga sekitar ini kalau membongkar atau apa pasti jatuh sakit. Itu saja yang Pak Bambang tahu. Disampaikanlah ke saya. Nah akhirnya Pak Bambang membeli rumah itu. Saya langsung berikan. Kalau yang dari teman saya tahu Bumi memang nggak ngerti apa-apa. Atau mungkin dia sebenarnya tahu atau apa ya, saya nggak ngerti. Nah hingga pada akhirnya Wanto ini kan juga cerita ya kan, cerita berarti orang gila itu adalah dalang Pak. Soalnya kemarin ya kan Pak Muklis ini ngomong seperti ini. Nah dijadikan satu kan. Kabar tersebut akhirnya dipersatukan gitu kan ya. Puzzle yang terpisah ini dipersatukan. Oh berarti kayak gini Pak, mungkin memang bener itu dalang Pak. Saya kalau dipaksakan untuk mendalang saya nggak bisa. Tapi kalau tiba-tiba begitu saja saya kayak bersenandung atau apa kayak gitu Pak. Yang jelas saya tidak mengganggu sih Pak. Itu saja sih Pak. Tapi saya juga senang wayang Pak. Akhirnya saya ini senang wayang. Cuma kalau pas dipaksakan, kalau saya lagi nggak enak ya nggak bisa seluas itu. Ini yang dialami oleh Wanto.
Nah, Pak bosnya akhirnya ini ngasih tahu tadi, rumah ini monggo silakan dicek. Singkat cerita, keesokan hari ini dicek. Dan setelah ngomong sama Pak Muklis, kata Pak Muklis, rumah itu aman. Itu aman untuk ditempati segala macam. Dan sisanya ini tinggal ngangsur ke Pak Bos Farhan. Gitu. Dan memang tidak jauh nyarinya nih dari tempat orang tua masing-masing. Jadi biar bisa untuk datang gitu, biar ketika kangen ini langsung ketemu. Seperti itu. Nah, dan cerita pun pada akhirnya selesai. Cerita selesai. Nah, ini ketika saya menerima cerita ini, jadi saya ingat tetangga saya. Gitu. Saya ingat tetangga saya akhirnya tanya sama bapak saya gitu kan ya. Saya tanya sama bapak saya dan bapak saya pun akhirnya menjelaskan gitu. Ini sama persis kejadian seperti ini sama persis. Jadi ada tetangga saya, akan tetapi beliau ini sudah meninggal. Jadi dulu itu sempat sakit gitu. Awalnya ini sempat sakit terus. Awalnya juga nggak tahu tentang elektronik sama sekali. Ini benar-benar jauh dari kesibukan beliau karena beliau ini suka berkebun. Akan tetapi ketika sakit koma yang begitu lama, ini ketika sembuh, tiba-tiba ya, ini tetangga saya juga pernah ketemu, saya juga baik gitu. Saya manggilnya Pak D. Ini ketika sembuh, Pak D tersebut almarhum ya. Ini mudah-mudahan jembar kuburannya Mas Lutfi ya. Ini setelah sembuh, justru dia ini bisa servis elektronik. Kayak TV rusak, kayak mesin cuci, apa bisa diservis sama dia. Dan herannya ya, ini banyak dari manapun orang berdatangan untuk servis di situ. Anehnya, ini orang berbondong-bondong ke situ untuk servis. Termasuk saya pernah nyervis TV di situ. Akan tetapi nyervisnya ini nunggu sesuka hati dia. Ini dia pengen nyervisnya. Jadi kadang di rumahnya ini numpuk. Dari si televisi inilah, dari kiriman dari inilah, dari orang ini, dari ini macam-macam. Pada saat itu saya masih SMP. Gitu. Tapi itu bisa terjadi ketika setelah sakit lama, sempat koma juga. Setelah sembuh malah bisa seperti itu. Bahkan dia sendiri pas ditanya, nah awalnya gimana? Nggak ngerti, nggak tahu. Tapi rata-rata orang yang servis di situ, ini nggak pernah balik lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi ketika TV-nya udah bener, ini nggak bakalan rusak lagi. Gitu, nggak bakalan rusak lagi sampai bener-bener TV ini udah mungkin udah nggak dipakai lagi atau apa seperti itu. Jadi kan kadang nih ada nih kita servis terus berapa bulan rusak lagi terus kita bawa ke tukang servis lagi, itu kan seperti itu biasanya. Ini nggak, rata-rata puas semua. Dan sekarang Pak D tersebut ini sudah almarhum. Tuh. Nah ini mengingatkan kisah itu. Saat saya menerima cerita ini mengingatkan kisah tersebut yang dialami oleh almarhum tetangga saya. Gitu. Nah, hingga pada akhirnya cerita pun selesai. Nah, untuk pengirim cerita, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Tuh ya, di sini ada edukasi baik, diambil, yang buruk pun dibuang. Buat teman-teman yang punya pengalaman cerita menarik atau apa, horor atau apa, mungkin ada tempat kalian yang mistis atau apa yang pengen diceritakan, monggo silahkan. Caranya gampang sekali. Coba lihat di layar monitor handphone kalian. Nah, caranya seperti ini, ditulis per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan jelas, kronologinya seperti apa, penampakan hantunya tolong diperdetail ya, dan bawahnya penyelesaian seperti apa segala macam, atau mungkin tidak selesai atau apa, monggo silahkan. Gitu ya, ditulis. Seperti ini nih. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858704 33336, 3-nya 4 kali. Ya, oke. Nah, itu tadi jangan lupa dikasih nama dan nama kota. Ya, jadi biar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur sehat selalu. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada
Widodo kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.